Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahu maulanal 'azim. Wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan terlebih dahulu bertawassul di hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Kemudian untuk para guru-guru kita, wabil khusus mu'allif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syamillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in malam hari ini, karena ini masih rangkai bulan Syawal, maka terutama kami pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aqballallahu minna minkum minal aridin wal faizin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan takwa, menghasilkan takwa, sehingga Syawal bukan semakin surut semangatnya, tetapi insya Allah Syawal ini memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam makna Syawal itu, dalam kitab Mu'jam Arabi wa Arabi, Syawal itu idza tasawwala dzanabun naqah qalaban lil ihsab. Ketika buntut onta betina itu diangkat, buntutnya ngangkat. Kenapa buntut onta betina ngangkat? Qalaban lil ihsab, minta dikawin. Jadi di bulan Syawal banyak onta kawin. Makanya orang Arab jahiliyah itu menganggap buruk atau tasawuf, menganggap bulan sial untuk kawin. Bulan Syawal itu orang-orang jahiliyah itu termasuk bulan yang gak boleh kawin, nikah jangan di bulan Syawal, kata orang jahiliyah begitu, karena wayahnya onta kawin. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu itu melarang kawin di bulan Syawal. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merombak, menghancurkan keyakinan-keyakinan ini dengan beliau mencontohkan sendiri menikah dengan Sayyidatina Aisyah itu di bulan Syawal. Rasul menikahi Sayyidatina Aisyah di bulan Syawal. Ini untuk melawan tradisi yang gak bagus. Syawal kok disebut bulan yang sial, sampai mereka mengatakan kalau kawin bulan Syawal la yuflihah, tidak akan bahagia. Jadi kalau ada orang nolak atau melarang bulan Syawal untuk nikah, itu pasti mazhab jahiliyah, niru orang-orang jahiliyah yang tidak mau atau tidak
menolak nikah di bulan Syawal. Maka ada lagi makna yang lebih cocok ya, sesuai dengan apa yang kita bisa ambil hikmah dari bulan Syawal. Seperti di dalam kamus nyatakan Syawal itu dari kata salah yasilu ay idhar tafa'at ahadu kafatil mizan, ketika piringan timbangan itu naik ya. Kalau ada timbangan naik, ini berarti beban bobot daripada ibadahnya kuat, naik, intensitas ibadahnya naik. Maka tentunya ini yang kita harapkan, Syawal itu kita menjadi semangat lagi. Ibarat baterai, kalau baterai itu lobet, kemarin Ramadan itu dicas sampai casnya penuh. Kalau casnya penuh itu biasanya suaranya nyaring, suaranya kencang ya. Larinya juga kuat. Nah, ini kalau memaknai Syawal yang benar mestinya seperti itu. Jadi kadang-kadang itu memaknai Syawalnya sesuatu yang tidak memotivasi, sehingga Syawal bukan semangat, Syawal malah kendor. Malah ibadahnya luar biasa. Itu masuk lebaran, habis lebaran sepi lagi. Mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan yang kita lakukan atau nilai-nilai Ramadan yang kita dapatkan, hikmahnya itu bisa kita bawa terus untuk 11 bulan yang akan datang, dimulai dari bulan Syawal sekarang. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqqat tuhattu liqabin nas. Haram hukumnya melangkahi leher orang lain. Melangkahi leher itu kita sejajar, duduk sebelahan, datang belakangan langsung loncat, dilangkahi. Itu hukumnya haram ya. Lil ahadits shahihati fihi, karena ada hadis yang sahih yang berisikan tentang larangan melangkahi. Orang lagi duduk nyaman, duduknya meter, langsung main loncat aja, haram. Wal jazmu bil hurmati ma naqalahu Syekh Abu Hamid an-Nafsi Syafi'i. Dan kelaziman daripada hukum haram ini sebagaimana penjelasan yang dinukil oleh Imam Ghazali dari nasnya atau penjelasannya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa taraha fi Raudhah, dan Imam An-Nawawi termasuk satu di antara ashab Syafi'i itu juga memilih kaul ini ya, memilih hukum haram ini sebagaimana yang beliau tulis di dalam kitab Ar-Raudhah. Wa 'alaiha katsiruna, dan pendapat ini juga cocok ya, atau pendapat ini juga banyak didukung oleh beberapa ulama atau banyak ulama. Lakin qadiyatu kalami syaykhaini al-karoha ya. Tetapi ketetapan dua syekh tentang hukum daripada melangkahi tadi itu bukan haram, tapi hukumnya makruh saja, tapi bukan haram, makruh ya. Wasarraha biha bil majmu', dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Jadi kalau bicara Asy-Syaikhaini di dalam bab ini, maka merujuk kepada Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. La liman wajadu furjatan qaddamahu. Tidak haram bagi orang yang mendapati di depannya itu ada celah. Misalnya kita dari belakang lihat ada, di depan ada di celah, lalu kita nggak mungkin bisa ada di situ kalau tidak melangkahi. Maka kalau memang ada furjah,
ada celah, ada longgar di depan posisinya, sementara kita di belakang. Gak mungkin kita sampai ke sana kecuali kalau tidak melewati langkah yang melewati pundaknya jamaah. Maka melewati pundaknya jamaah, kalau di depannya memang ada yang kosong, itu boleh. Nah, ini saking pentingnya apa? Pentingnya rapi dan rapatnya barisan, sehingga kalau ada kekosongan di depan lalu kita ambil posisi, misalnya sedang tahiyat ya kalau memungkinkan kita bisa melangkahi kan, kalau jamaah lagi pada duduk ya, kalau lagi nggak duduk ya berdiri kan bisa, maksudnya melangkahi kan jamaah pada duduk. Tahiyat awal ternyata di depan ada yang kosong, bagaimana nih? Udah lewatin aja, nggak apa-apa, lewatin aja, walaupun harus melangkahi leher ya, melangkahi leher. Tapi umumnya bukan melangkahi leher, ini bahasa yang cara gampang ngomongnya. Yang bisa dilangkahi bukan leher, pundak ya, pundak. Itu nggak apa-apa kalau memang di depan ada celah yang kosong. Walau bila karohatin, maka boleh baginya untuk melangkahi dengan tanpa hukum makruh. Walau bila karohatin tahati sofir wahidin al-naini, maka dia tanpa dengan hukum makruh melangkahi satu barisan atau dua barisan. Walali imamin lam yajid tariqan ilal mihrabi illa bitahati, dan tidak haram, atau dalam kaul yang kedua menurut Syaikhaini tidak makruh ya, kan hukum yang pertama haram, tapi berdasarkan pendapat Syaikhaini ya, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi yang menghukumi makruh secara itibaq sepakat, maka tidak ada hukum makruh kalau memang yang melangkahi itu imam. Imam kan biasanya datangnya belakangan. Ya, kemarin kan buat Jumat, ya, sholat Jumat, imam itu bagusnya datangnya duluan atau belakangan? Belakangan. Karena imam bagusnya datang belakangan, masjid sudah penuh. Bagaimana kalau imam bisa sampai ke mihrab tanpa harus melewati pundak-pundaknya jamaah? Kalau memang dia seorang imam, melewati pundak-pundaknya jamaah tidak haram, tidak makruh ya. Gitu ya. Wala li ghairihi idza azinu lahu fihi la haya'an 'alal awjah, dan juga tidak dihukumi makruh ya bagi selain imam ketika jamaah mengizinkan baginya. Jadi kalau misalnya jamaahnya rela dilangkahi, ya nggak haram ya. Memang ada posisi di depan misalnya, atau memang dia memang maunya pengen di dekat imam gitu ya, walaupun nanti dia harus geser-geser, nggak ada ruang, tapi dia mau geser-geser gitu. Tapi jamaah itu nggak apa-apa, nggak haram, karena tidak makruh. La hayaan, dan juga dia tidak malu. Kan biasanya Pak mau melangkahi kayak gitu, kalau orang yang punya muruah itu malu, karena nggak sopan, gitu ya. Wala limu'adzami alfa maudi'an, wala limu'adzami. Dan juga tidak makruh bagi orang agung, orang yang disegani, orang yang dihormati, orang yang dianggap oleh jamaah itu punya kelebihan di atas rata-rata. Misalnya kiainya orang situ, ulamanya orang situ, datangnya belakangan, lalu mau maju ke depan karena orang itu disegani, karena ilmunya, karena memang memiliki keutamaan yang orang itu orang itu salut sama dia,
ya, mengagungkan dia karena ilmunya, karena kekuasaannya, lalu kemudian jalan masuk ke masjid melangkai, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Tapi bukan karena kayaknya Pak. Ya, kalau karena kayaknya kita nggak boleh menghormati orang lain karena kayaknya. Ya. Orang yang menghormati orang lain karena dasar kayaknya, maka 2/3 agamanya hilang. Ya, 2/3 agamanya hilang. Wa yukrahu taqabbul mujtami'in dan ghairi sholat, dan hukumnya makruh melangkai jamaah, melangkai orang yang sudah duduk berkerumun, ya dilangkai li ghairi sholati, untuk selain pelaksanaan sholat. Ya, jadi duduk karena mau maulidan misalnya, barisnya sudah rapi terus orang pengen di depan dengan melangkai, bukan karena untuk sholat, itu hukumnya makruh, gitu ya. Wa ya'rumu ayyuqima ahadan bi ghairi ridahu liyajlisa makanahu, dan haram ya ayyuqima ahadan bi ghairi ridahu, menempati tempat orang lain yang tanpa seizinnya. Orang yang sudah berada di situ, kemudian dia sedang ada hajat, lalu tempatnya didudukin, itu hukumnya haram. Ya. Tanpa ridhonya dia, wajah jenis makanya lalu dia menempati tempat duduknya, itu hukumnya haram. Orang sudah mengambil posisi di situ, lalu kemudian karena ada kebutuhan, tempatnya ditempati, itu haram, nggak boleh. Ya. Karena sudah ada yang ngetem di situ. Ya, jadi nggak boleh semua orang kosong masuk, padahal orang itu memang lagi ada kebutuhan, ada hajat untuk buang air kecil misalnya, begitu balik lagi ke tempat saya udah dibukin, nggak boleh. Ya. Wa yukrahu itharu ghairihi di mahallihi, dimakruhkan memilihkan orang lain untuk menempati tempatnya. Kita sudah punya posisi strategis Pak, dapat shot awal di belakang imam, ke kanan di sebelah kanannya lagi. Ini shot istimewa, ini tempat sholat berdiri yang paling bagus, paling depan shot awal di sebelah kanan imam. Nah, setelah sudah ada di posisi yang dimana dia mendapatkan nilai utama, lalu kemudian ada orang lain, sini tempat ini, lalu dia memilih di belakang. Makruh, ya. Artinya kalau kita sudah berada di tempat yang memang tempat itu bagus, posisi yang utama, posisi yang ada fadilah di situ, ya jangan memilihkan tempat itu untuk orang lain. Ya, itu sudah jatah kita, Allah kasih. Jangan mempersilahkan orang lain untuk menempati tempat itu. Itu sudah punya haknya kita, jadi jangan diserahkan. Illa in taqala li aw aqraba minhu ilal imam, kecuali kalau dia pindah di tempat yang ukuran fadilahnya sama. Ya, ukuran fadilahnya sama. Ya. Kemarin kan kita sudah bahas Pak, kalau ada makmum berdua, maka keutamaan yang kiri dengan yang kanan ini jadi sama. Kalau memang yang kanan yang kirinya mundur, jadi sama. Nah, atau lebih dekat dari imam, ya, dia di soft kedua, lalu kemudian dia pilihkan orang lain suruh menempati tempatnya, sementara dia mengambil tempat yang lebih bagus. Misalnya mengambil tempat yang lebih dekat dengan imam, ini kan lebih utama, lebih fadilah, gak masalah. Kenapa? Dia mempersilahkan orang lain untuk menempati tempatnya, tapi dia mendapatkan tempat yang lebih baik. Bagaimana al-itharu bisa iril uruf. Ya, begitu juga hukumnya sama, memilihkan untuk hal-hal ibadah yang lain. Kalau kita punya peluang bagus, ambil untuk kita dulu, ya, jangan peluang bagus itu diserahkan untuk orang lain. Sudah di depan Hajar Aswad tanpa kesulitan, tinggal ciumnya aja,
nggak jadi karena ada orang lain. Sini, ayo. Sementara dianya nggak dapat. Nah ini jangan begitu. Kalau memang kita mendapatkan posisi bagus, ambil dulu untuk kita, jangan diserahkan kepada orang lain. Walau tanhiyatus sajadati ghairihi binahwi rijlihi wassalatu fi mahalliha wala yarfa'uha walau bi ghairi yadihi liduhuliha bi tomatihi. Gini, boleh baginya untuk menyingkirkan sejadah orang lain, Pak. Ada sejadah orangnya nggak ada, gitu kan? Orangnya nggak ada, tapi sejadahnya ada. Ini biasanya kalau sholat id atau terawih hari pertama ya, asar udah gelar sejadah asar. Nah orangnya nggak datang. Sejadah doang yang datang bersama awal ya. Nah orangnya nggak datang. Bagaimana orang yang datang belakangan ada sejadah, orangnya nggak ada, singkirin Pak. Kalau perlu di sini binahwi rijlihi, singkirin pakai kakinya Pak. Jadi bukan pakai tangan lagi, tapi pakai kakinya. Wassalatu bi ma'aliha, dan dia sholat di tempat itu. Nah kalau dia pakai sejadah orang lain tanpa izin kan gosok namanya, itu kan? Tapi kalau nggak dipakai tempat itu, tempat istimewa, orangnya nggak ada, ya sudah, sejadahnya jangan dipakai, karena kalau dipakai bukan miliknya. Tanpa izin kan gosok, pinggirin. Boleh pinggirinnya pakai kaki, pinggirin pakai kaki, ditempatin tempat itu, nggak masalah, gitu ya. Wala yarfa'uha walau biwiri yadihi liduhuliha bi tomatihi, ya. Dan dia tidak mengangkatnya, ya, walaupun tidak dengan tangannya, ya, harusnya boleh menyingkirkannya dengan kaki liduhuliha bi tomatihi, karena sejadah itu berada di dalam tempat yang mestinya dia kuasai untuk dia pakai. Jadi jangan tempat itu dibiarkan kosong, hanya ada sejadah nganggur, ya. Wa haruma ala man talzamuhu al-jum'atu nahwu mubayatin, dan haram bagi orang yang wajib menjalankan sholat Jumat melaksanakan transaksi jual beli. Udah ada dagangan gak berhenti, haram, ya. Ada Jumat nih, udah ada Jumat kok dagangan gak berhenti, hukumnya haram, ya. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diundang, ya, dipanggil olehmu untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah menuju kepada zikir, ingat kepada Allah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, ya, tinggalkan jual beli. Jadi ini hukum haramnya ini, ya, bahwa nasu bil bai'i wa isa ala walihi. Jadi nas itu merupakan larangan untuk jual beli, ya. Kemudian untuk pekerjaan yang lain bagaimana? Apakah itu khusus jual beli saja? Kan kalimatnya wadharul bai', tinggalkan jual beli. Akhirnya yang profesinya sebagai supir tetap baik nyupir, ya, walaupun sudah ada
yang profesinya sebagai tukang cukur tetap nyukur, yang profesinya sebagai pelayan sebagai pekerja ya tetap aja kerja. Kenapa? Karena Qur'annya mengatakan wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jadi dianggap bahwa larangan itu khusus pada jual beli saja, untuk profesi yang lain akhirnya jalan terus. Tidak begitu. Jadi ini nasnya adalah memang untuk jual beli, yang dilarang kalimatnya jelas wadharul bai', tinggalkan jual beli. Tetapi di sini ada namanya qiyas. Jadi pekerjaan yang lain bagaimana yang tidak tercantum namanya di dalam Al-Quran, ya langsung dikiaskan dengan Al-Quran, dikiaskan dengan jual beli. Ya, aktivitas kita yang lain, ya, kalau memang sudah ada Jumat ya berhenti. Jangan karena Qurannya mengatakan tinggalkan jual beli, loh saya kan nggak dagang, ini jalan terus, ya tetap hukumnya haram. Itu mestinya dikiaskan dengan jual beli. Jadi profesi apapun larangannya sama. Wa mahalul hormati fi haqqi man jalasa lahu fi ghairil jami' amma man sami'a nida wa qama qasidal jum'ah wa ba'a fi tariqihi aw qas'a fil jami' wa ba'a fa innahu la yahrumu alaihi. Jadi ini yang dihukumnya haram itu kalau dia menempati satu tempat, misalnya dia punya toko, tokonya tetap buka jalan terus. Ya. Tapi kalau orang yang memang sengaja datang ke masjid, lalu kemudian pada saat dia masuk ke masjid atau di tempat menuju masjid itu ada orang yang biasa tambah dari masjid Al-Husna ya, orang-orang dagang, lalu kemudian dia beli. Di saat sama dia juga sedang melaksanakan sholat Jumat, maksudnya sudah mulai masuk, dan dia posisinya bukan menempat, dia melewati tempat yang memang di situ ada orang yang dagang. Itu ternyata tidak ada masalah, jadi tidak dihukumnya haram. Ya. Kalau yang tadi itu seperti di tempat-tempat yang memang khusus untuk jualannya, toko, pasar. Kalau hanya sekedar lewat lalu kemudian ada yang jualan kita beli, ya karena dia memang niatnya memang udah mau ke masjid, ini nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kemudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat waftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika واغفر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.